صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي عظيم وحبك yang terhormati Bapak Pengurus Nahdlatul Ulama dan jajarannya, para penyuluh, Bapak Ibu, para jemaah rahimahumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah pada pagi hari ini dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sesuai jadwal bahwa pagi ini beri waktu pada saya untuk menyampaikan materi meneruskan kajian kita bulan yang lalu. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ma'ani la ilaha illallah, beberapa pengertian kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini gelarnya banyak, Bapak Ibu. Bisa disebut kalimat tauhid, disebut juga kalimat taqwa, disebut juga kalimat ikhlas, diistilahkan juga syajarah mubarakah, diistilahkan juga syajaratun thayyibah, disebut juga sebagai Hisnullah, benteng Allah, sebagaimana yang disebut dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni adna min azabi. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Maka saya sebut ini la ilaha illallah disebut Hisnullah, benteng Allah. La ilaha illallah ini disebut kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Jadi maksudnya ya alat untuk bertauhid, sama dengan dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat, jadi dua kalimat. Pertama kalimat tauhid, syahadat tauhid. Yang kedua kalimat syahadat rasul. Itu dua kalimat syahadat. Nah, kalimat tauhid ini disebut oleh Rasul SAW kalimat yang paling agung. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung ku sampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelumku itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat warisan, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semuanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, jadi semuanya inilah yang warisan. Nabi Adam turun menyampaikan la ilaha illallah. Nabi Idris turun juga menyampaikan la ilaha illallah. Nabi Idris turun juga sama, terus sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya menyampaikan la ilaha illallah. Ya. Inilah misi utama. Maka warasatul anbiya, ya kan? Al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, apa yang diwariskan dari para nabi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi ulama yang membawa misi la ilaha illallah, itulah ulama para pewaris para nabi. Dan semua ulama tentu ya, menyampaikan atau membawa misi i'lam
kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah ini. Orang zaman dulu berperang, berkorban harta, nyawa itu karena menegakkan la ilaha illallah. Nah, ini kalimat teragung. Maka apa saja ilmu pengetahuan di dunia ini yang bertentangan dengan kalimat tauhid, yang bertentangan dengan tauhid, itu harus ditolak. Ya. Apa saja pengetahuan yang membawa kepada syirik, itu harus ditolak. Kenapa? Sebab mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kenapa? Karena kalau orang sudah syirik itu kata Allah dosa yang tak berampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan. Tapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ya, itu kalau Allah mau mengampuninya. Tapi kalau syirik tidak jelas dosa tak berampun. La ilaha illallah ini kalimat tauhid, terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah, ini 4 suku kata. Jadi kalau 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu 3 suku kata, ya. Muhammad Rasul Allah. Nah, jadi kalau jumlah itu 7 suku kata. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Ini banyak betul isyaratnya ini Bapak Ibu. Makanya perlu kita pahami, kita kaji kalimat ini. Dan inilah salah satu sebab mengapa dia kalimat teragung. Karena mengumpul di sini ini berbagai macam pengetahuan, ya, untuk menjurus kepada tauhid tadi. Pertama kita lihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 7 suku kata. 7 suku kata ini mengisyaratkan 7 hari, 1 minggu, ya. Dan Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Kamis, ya, Jumat, Sabtu. 7. Berarti kita harus selalu dalam 7 hari itu, 7 hari 7 malam itu selalu berada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak boleh lepas. 7 suku kata juga mengisyaratkan 7 alam. 7 alam tajalizat kepada sifat dalam kajian mutasawuf. Alam aqdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsan, alam insan. 7 alam. Nah, yang 7 alam ini yang dalam mutasawuf merupakan satu kajian tersendiri. Tanazul tajalizat kepada sifat, mulai dari alam wahdah sampai kepada alam insan. Jadi alam ahdah ke alam insan ini 6 periodisasi, bahwa Allah menciptakan alam ini dalam isi tadi ayat pada 6 hari. 6 hari itu bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan. 6 hari itu maksudnya 6 periodisasi. Ini saja lihat kepada sifat. Dari ahdah ke wahdah 1 periode. Wahdah ke wahdiyah 2. Wahdiyah ke alam misal 3. Alam ruh dulu, alam ruh 3. Alam ruh ke alam misal 4. Alam misal ke alam ajsan 5. Alam ajsan ke alam 6. Ke alam insan 6. Jadi 6 boleh saja. Itu apa namanya, saya lihat kepada sifat. Ini insyaallah pada satu saat kita kaji secara khusus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hurufnya itu 24. La ilaha illallah itu 12, Muhammad Rasulullah itu 12 huruf. Jadi jumlahnya 24 huruf.
24 huruf ini juga mengisyaratkan kepada 24 jam. Berarti selama 24 jam sehari semalam itu kita tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. Tidak boleh lepas. 24 jam itu sehari semalam. Hidup kita ini kan cuma sehari semalam. Walaupun umur kita 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, berapapun tahunnya, itu intinya sehari semalam. Sehari semalam, besok sehari semalam, besok sehari semalam. Kumpulan sehari semalam 70 tahun. Kumpul-kumpul sehari semalam, 100 tahun. Jadi itu cuma sehari semalam. Sedangkan kalimat tauhid 2 kalimat dan itu 24 jam, sehari semalam 24 jam. Berarti seumur hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. Seumur hidup ya. Jadi selama-lamanya harus selalu berada dalam 2 kalimat syahadat. Nah, maka sekarang ini perlu kajian lagi tersendiri. Ya. Kenapa kita tidak boleh lepas dari kalimat syahadat? Ini kita perlu memahami makna yang terkandung dalam 2 kalimat syahadat itu. Mana? Ya, kalau di Arafah itu sudah sering saya sampaikan bahwa 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan ya, yang perlu kita kaji. Saya pikir bukan hanya ya, yang ngaji di Arafah saja, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan turun ke Arafah perlu mencari itu. Di mana saja dicari, tidak mesti harus ke Arafah. Pertama harus tahu cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ibarat orang baru masuk Islam kan dia belajar dulu cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah tahu dia baru dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat itu. Setelah dia berikrar maka disebut muslim. Kalau dia sudah muslim timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Itu perlu dikaji. Ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih. Jadi ruang lingkup ilmu fikih itu semua ucapan dan perbuatan. Ruang lingkupnya. Kasih bilang di Bukhari, di mana saja kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kepada siapapun kita belajar, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat, itu fikih semua. Jangan sampai kita sapi menarik gilingan babi. Perasaan kita sudah jauh berjalan dari pagi sampai sore, nggak tuh muter-muter di situ lah. Habis umur, nggak sampai ke tujuan. Ibarat orang bawa mobil, ya, muter-muter di jalan, tapi belum masuk terminal. Nah, masuk terminal saja belum, kapan parkirnya? Sementara bensin sudah sebentar lagi habis. Ya. Jangan-jangan mati di jalan nanti. Nah, sampai masuk terminal. Perasaan kita sudah jauh berjalan, tapi terminalnya di mana? Ya. Itu kan mesti ada terminalnya, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah masuk terminal, mesti parkir di situ. Jangan jalan aja, itu nggak jelas terminalnya kemana. Bensin habis deh. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua kita perlu paham cara mengamalkan 2 kalimat itu gimana cara. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di Tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, itu kan dikir Allah, begitu turun
Muhammad Rasulullah. Itu kan dari masa ada. Jadi belajar mengamalkan dua kalimat syahadat itu artinya belajar tarekat. Jadi orang belajar tarekat itu belajar mengamalkan dua kalimat syahadat. Awal mulanya kalimat lengkap berupa la ilallah. Setelah itu masuk ke dalam intinya lagi. Awal mulanya kalimat lengkap. Kenapa kalimat lengkap la ilallah? Karena ini mensyaratkan kepada diri kita. La ilaha illallah itu empat, ya, empat suku kata. Empat suku kata ini mengandung sifat 20, ya, mengandung sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud di dalam rokok, olah pada khawatir yang salah dengan sifatannya. Kodrat, jawadat, ilmu, ayat, sama, rasul, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakalim. Nah ini terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Sifat 20 itu terbagi pada 4 bidang, ya, 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, wujud, satu sifat yaitu sifat wujud, itu sifat nafsiyah namanya. Sifat nafsiyah ini, ya, tergabung di dalam kalimat la. Yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu mengandung 5 sifat. Tidak maka mukhallafatul hawadis yang muta'ala binafsi dan wahadaniyah. Ini terkandung di dalam kalimat ilah. Yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Qadrat, iradat, ilmu, ayat, sama, rasul, kalam. Terkandung di dalam kalimat ilah. Yang keempat sifat maknawiyah, yang mengandung di situ 7 sifat. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakalimun. Jadi sifat 20 itu terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. La itu sifat nafsiyah, ilaha sifat salbiyah, illah sifat ma'ani, Allah sifat ma'nawiyah. Jadi kita menyebut la ilaha illallah itu terbayanglah oleh kita 20 sifat Allah itu. La ilaha illallah yang mengandung 20 macam sifat yang terbagi kepada 4 bidang tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, itu memberi isyarat kepada diri kita, ya. La sifat nafsiyah. Nafsiyah itu artinya sifat wujud. Wujud itu ada. Kita tahu si A itu ada apa tidak kan dari tubuhnya. Pak Suryadi ada nggak? Ada. Di mana kita tahu ada? Ya ada tubuhnya. Jadi kalau dia nggak kelihatan ada tubuhnya, ada Pak Suryadi nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak ada tubuhnya. Bagi kalimat la itu mengisyaratkan ke tubuh kita, jasmani pada kita. Dalam bahasa tasawuf disebutkan tubuh basari. Kita tahu kan? Ilaha itu, ya, mengisyaratkan sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu terdiri dari 5 sifat. Tidak, makhluk, mukhalafatul hawadis, yang mukhalaf binafsi, dan wadaniyah. Semuanya ini tidak nampak ke permukaan, Pak. Kayak apa sih bentuk pijam itu? Nah, tidak kelihatan. Sebab maka sebagian ulama tasawuf itu mengistilahkan, ya, sifat salbiyah itu sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah itu menceritakan. Karena sifat salbiyah itu tidak ada dalam dirinya Allah itu, tidak melekat pada dirinya Allah Ta'ala. Dia hanya mengkabarkan saja. Tidak itu, ya, terdahulu zat dan sifat. Zat Allah terdahulu daripada segala makhluk. Sifat Allah pun terdahulu. Sifat Allah yang melekat betul pada zat itu sifat wujud, sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, ayat, sama, rasul, kalam. Qadrat Allah itu tidak, iradat Allah tidak, ya,
Ya, pada iradat ilmu Allah pindah, ayat Allah pindah, basar Allah pindah, sama Allah pindah, kalam Allah pindah. Terdahulu dari segala. Sebelum kita berbuat, Allah sudah berbuat dulu, Pak. Ya, sebelum kita duduk pagi ini, ya, di tempat ini, Allah telah mendudukkan kita terlebih dahulu di alam barzakh, di alam makhluk dulu, sebelum makhluk dulu. Sudah ada ketetapannya, artinya sudah terprogram. Sudah terprogram. Jadi sebelum kita ngomong, Allah sudah membuat atau membentuk atau memprogramkan bahwa kita ngomong. Jadi Allah telah terdahulu dari segala. Jadi sifat salbiyah itu sifat khabariyah. Maka bilang tadi tidak ada dalam diri Allah itu dan nampak. Nah, dia tidak berbentuk juga. Ya. Contohnya begini, baru saya ini baru. Ya, baru kan tak kelihatan. Kayak apa sih bentuk baru? Ya. Cuma isyarat saja. Ada berbeda baru dengan usang. Jadi mengisyaratkan bahwa baju itu tidak usang, itu aja. Nah, tapi bentuk baru itu nggak berbentuk, nggak ada wujudnya baru. Begitu juga terdahulu, ya, terdahulu bakok kayak bentuk bakok nggak ada. Jadi sifat salbiyah ini, ya, tidak bakok masalah paling hawadis yang mengalami dan wadahnya itu keyakinan hati. Hati kita meyakini bahwa Allah itu terdahulu daripada makhluk. Ya. Sifat Allah terdahulu daripada sifat Allah. Jadi karena dia adanya pada keyakinan, keyakinan itu ada di hati, maka kalimat ilaha itu mengisyaratkan kepada hati kita. Wah, kan? Ilah itu mengisyaratkan kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat tujuh. Inilah sebenarnya sifat yang melekat pada zat. Artinya kalau Allah perlihatkan sifat itu pada dirinya, nah itu yang nempel. Nah, sifat ma'ani itu yang betul-betul menjadi sifat Allah. Maka istilah orang itu bergerak cincin di karena jari, bergerak tubuh karena sifat ma'ani, ya. Jadi sifat ma'ani itulah yang sebenar-benar sifat. Tapi sifat ma'ani yang tujuh ini itu sangat tergantung pada satu sifat, yaitu hayat. Ada hayat, hayat artinya itu. Ada hayat, maka kita bisa mendengar, bisa melihat, ya. Kita bisa ada kekuatan, ya. Dengan adanya hayat. Jadi ya 6 sifat yang lain tergantung kepada hayat. Hayat itu hidup. Maka ilah itu mengisyaratkan kepada hayat. Hidup pada kita itu diisyaratkan dengan nyawa. Ya, bahasa kita nyawa. Ya, hidup kita ini dengan nyawa. Maka ilah mengisyaratkan kepada nyawa pada kita. Ilah itu tubuh badan kita, ilaha itu hati badan kita, ilah nyawa pada kita. Allah itu ya mengandung sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini tidak tampil ke permukaan, tidak nampak. Kalau sifat kodrat yang dipancarkan Allah ke diri kita nampak, kodrat sanggup kita ngangkat barang, kan nampak. Kuasa itu kelihatan. Sanggup kita berjalan, ya. Itu nampak. Tapi kalau qadirun, tidak kelihatan dia. Dia tersembunyi. Maka istilahkan rahasia yang terkandung di dalam sifat ma'ani. Atau disebut juga nyawanya sifat ma'ani. Nah, makanya karena dia tersembunyi, maka isyaratnya kepada kita rahasia. Maka la ilaha illallah sebenarnya memberi isyarat ke diri kita sendiri. La menunjukkan tubuh pada kita, ilaha hati pada kita, ilah nyawa pada kita, Allah rahasia pada kita. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah,
Sebenarnya kita membaca diri sendiri. Ya. Makanya kalau pemasa'abah ya selalu mengatakan zikir itu sampai terasa. Jadi bukan hanya mekik-mekik di mulut gitu, tapi dipahami. Maka saya bilang kalau orang mendengar zikirnya bisa neteskan air mata. Tapi kenapa orang itu kok marah-marah kalau mendengar orang berzikir? Kenapa zikirnya keras-keras? Saya nggak pernah ada orang zikir keras-keras. Atau di sini keras, nggak boleh. Zikirnya la ilaha illallah. Tapi kenapa orang marah-marah kalau mendengar suara orang berzikir yang agak kencang? Nggak boleh, bid'ah katanya. Ya. Zikir keras-keras. Padahal waktu menghajatkan, mengundang qari baca Quran pakai mic malah. Malah kalau nggak pakai mic itu nggak jadi ngajinya. Ngaji itu zikir juga Pak. Nah, kenapa orang baca Al-Quran pakai mic nggak dilarang? Ya, kok orang zikir la ilaha illallah malah dibenci gitu. Nah, itu kan aneh juga rasanya. Waktu bulan Ramadan saja, kalau mic-nya mati, maka ada yang kita harus dilanjutkan. Tapi kalau mic-nya hidup, sampai jam 12 malam orang ngaji. Nah, sampai tetangga-tetangga sudah pada jengkel, karena kena suara mic, bukan jengkel sama ngajinya, bukan, suara mic-nya. Nah, udah jam 1 masih ngaji juga, nggak sempat orang tidur. Makanya oleh Departemen Agama diatur gitu ya, pakai mic boleh sampai jam 10 malam aja. Kalau lewat jam 10 silakan ngaji, tak usah pakai mic kan. Nah, zikir la ilaha illallah itu berarti memberi isyarat ke diri kita sendiri. Maka bilang tadi, kalau orang mendengar zikirnya bisa meneteskan air mata. Karena terasa betul Pak, kita di rumah, kita ini banyak dosa, kita ini banyak nggak tahu, gitu kan? La ilaha illallah. Maka kita perlu memahami makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Tapi secara global, makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan 7 sifat tadi. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, yang ditiadakan itu ilah. Ilah itu Tuhan bahasa kita. La ilah nggak ada Tuhan. Nah, itu namanya tahalli. Pengosongan diri. Nah, dikosongkan dulu. Yang dianggap-anggap Tuhan itu nggak ada. Yang ada itu Allah. Orang bertuhan kepada harta, bertuhan sama jabatan, bertuhan sama duit, bertuhan sama patung. Itu nggak ada Tuhan-Tuhan itu. Yang ada itu Allah. Nah, Tuhan itu Allah itu apa? Punya sifat 7 tadi. Ya, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, itu artinya apa? La hayyun illallah. Kalau kita katakan la ilaha illallah, artinya apa? La alimun illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ilaha illallah artinya apa? La qadirun illallah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. La ilaha illallah la muridun illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. La ilaha illallah la sami'un illallah. La ilaha illallah la basirun illallah. La ilaha illallah la mutakallimun illallah. Nah, sedangkan 7 sifat itu yang kita pakai sehari-hari, Pak. Yang kita pakai sehari-hari, ayat ada di kita, ilmu ada di kita, api itu panas, tahulah kita api panas, itu kan ilmu itu, tahu, ilmu kan tahu. Maka kita nggak mau bakar tangan kita ke api, kita tahu itu panas, kan gitu. Tahulah kita airnya membasahi, ya. Maka kalau kita menyuci pakai air, itu tahu kita nggak pakai menyuci pakai api, habislah. Itu namanya pengetahuan, tahu.
Nah, bapak ibu datang ke sini mau salat subuh, gitu kan? Tahu kalau sekarang pagi itu waktunya salat subuh. Kenapa nggak datang jam 11 malam tadi? Nah, karena tahunya subuh itu ya pagi, gitu. Nah, kalau jam 12 malam belum subuh, belum. Makanya tahu, nah tahu ini kan ilmu ini. Nah kalau sudah begitu, ya la ilaha illallah, la alimun illallah, nggak ada yang tahu kecuali Allah, kan begitu. Tapi kita ini kadang-kadang ya karena nggak ingat Allah tadi, kan kata Allah kan Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu tenang. Tapi bagaimana Bu ya, saya sudah belajar zikir, sudah mengamalkan zikir, la ilaha illallah, tapi nggak ada tenang juga hati. Ya, sudah sholat sudah. Ada begitu dibilang orang, bapaknya tolol, marah kita. Kenapa? Kalau orang ngomong tolol kepada kita, kita marah. Nah, karena kita nggak ingat Allah, yang kita ingat diri kita ini pintar. Dibilang orang tolol, marah pasti. Kita sadar diri kita ini pintar, tahu kita, dibilang orang tolol. Kenapa? Karena kita nggak ingat Allah. Ingat Allah yang pintar. Manusia nggak ada yang pintar, yang pintar itu Allah. Yang punya ilmu itu Allah, kita nggak punya ilmu apa-apa, ya. Jadi kalau bilang bapak ini tolol, ingat Allah yang pintar. Alhamdulillah, bapak tahu saya tolol. Tapi kalau kita nggak ingat Allah tadi, akhirnya kita tersinggung, kita marah. Jadi di bahwa la ilaha illallah, nggak ada yang tahu, la alimun illallah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, banyak dan buktinya kita nggak tahu. Ini apa namanya? Ini warnanya Bapak Ibu. Kalau Bapak ini warna apa ini? Kira-kira kata Allah ini warna apa? Kata kita ini hitam. Kalau kata Allah ini warna apa? Tetap hitam juga karena kita tahu ini kita kasih tahu sama Allah. Belum kasih tahu Allah itu nggak tahu kita. Coba tanya sama bayi baru lahir. Jepang bayi itu warna apa? Diam ya. Karena belum dikasih tahu sama Allah. Begitu sudah kasih tahu lah. Oh hitam ini. Jadi hitam kata kita ya kata Allah ya hitam juga lah. Nggak mungkin lah hitam kata kita putih kata Allah. Ya. Karena kita tahu ini hitam diberitahu oleh Allah. Jadi meja, tahu kita meja. Dari mana kita tahu? Ya ke Allah yang kasih tahu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam itu berbagai macam nama. Ada yang namanya meja, ada yang namanya hitam, ada yang namanya putih. Nama-nama semua Allah yang ajar. Jadi kalau manusia merasa pintar, itu karena dia belum tahu sama Allah. Belum tahu dia dengan dirinya sendiri siapa. Dirinya kan dikasih tahu sama Allah. Cuman kalau dibilang nggak tahu diri kan marah juga. Apa dia nggak tahu diri? Padahal benar nggak tahu diri. Kan? Kita belum tahu sama diri kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, globalnya masuk ke sifat wujud. La ilaha illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah, la basirun, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakalimun illallah. Cuman kadang-kadang kita ini bisa mengucapkan tapi tidak bisa memahami. Hayya 'alal shalah, si muadzin mengumandangkan azannya. Artinya apa? Mari sholat. Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada upaya, tak ada daya, tak ada kekuatan. Nah kalau orang nggak ada kekuatan, Pak, jangankan berjalan, mengangkat kaki aja nggak sanggup. Nggak ada kekuatan. Lihatlah orang lumpuh. Jangankan angkat barang, angkat tangan aja nggak sanggup. Ya. Kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada upaya, nggak ada daya kecuali dengan Allah. Udah kita katakan begitu, ya kan?
Jalan kita dari rumah, jalan kaki kita. Sudah jalan kaki sampai ke masjid, takbir Allahu Akbar. Coba renung, yang jalan itu siapa? Kan katanya nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan. Kok bisa jalan? Nah, yang jalan siapa? Masya Allah. Cuma kita cuma bisa ngomong aja. La haula wala quwwata illa billah. Begitu kita berhadapan dengan orang, oh saya sanggup, saya puasa. Ini puasa saya ini. La ilaha illallah. Sehingga mengaku-ngaku dialah penguasa di situ. Dia yakin Allah puasa, dia menampuk dada, dia juga orang puasa. Dia penguasa. Masya Allah. Ini kita tenggelam di jurang syirik yang dalam. Maka saya bilang, orang rajin sholat, tiap waktu di awal waktu sholat, pasti bacaannya, sempurna tumak ninahnya, secara syar'i bagus, benar, syariatnya betul, nggak salah enggak. Tapi apakah batinnya sudah betul? Belum tentu. Itu syariatnya yang benar. Ya, batinnya belum tentu. Kalau dia mengaku dialah yang sholat, dia yang puasa untuk melaksanakan sholat, nah, belum benar batinnya. Masih dia yang puasa sholat. Kalau ditanya, Bapak dapat puasa itu dari mana? Dikasih Allah. Kapan dikasih Allah? Kalau tahun-tahun berapa, bulan-bulan apa, hari-hari apa, jam-jam berapa? Nggak tahu pula kita. Berarti kita masih tahu yang kita sendiri nggak tahu. Bukankah puasa itu puasanya Allah, bukan puasanya kita. Nah, makanya kalau kita pahami betul Bapak Ibu, ya, la ilaha illallah itu nggak akan lepas dari pikiran, dari ucapan, dari hati. Nggak akan ada kebencian kepada orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah kalau kita paham. Bahkan kita tidak ingin melepaskan zikir itu sendiri. Kenapa? Karena kata Nabi, yang ada jaminan Nabi itu, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Akhir kalamnya. Ini bukan tawaran murahan, tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan la ilaha illallah waktu muqaddar, kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa. Itu tawaran sulit, Pak. Nah, saking sulitnya itu, maka Nabi mengatakan matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, ini syaratnya apa? Sebelum mati, biasakan dulu nyebut la ilaha illallah. Kalau mulut sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah muhtadar nanti juga dengan la ilaha illallah. Kalau lagi sehat-sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Malah benci sama orang nyebut la ilaha illallah. Khawatir dia mati bukan dengan la ilaha illallah. Dulu pernah kejadian, Pak. Waduh, luar biasa bencinya sama orang zikir, Pak. Orang la ilaha illallah, dia kuat. Allah tuh nggak tulilah, ngapain dikeras-keraskan. Dan bukan hanya ngomong, ceramah kemana-mana, nyaci-nyaci orang zikir la ilaha illallah. Apa kejadian, Pak? Nauzubillah, mohon ampun sama Allah. Waktu meninggal dia di WC, ngubek-ubek kotorannya sendiri. Nggak ada, nggak ingat, nggak la ilaha illallah itu nggak. Masya Allah. Makanya saya bilang kalau benci sama orang berzikir ya wajar-wajarlah, karena manusia itu banyak dosanya juga, banyak tidak tahunya. Tapi kalau sudah benci sama zikirnya, hati-hati. Zikir itu bukan punya kita, zikir itu punya Allah. Kita cuma ngamalin, ngamalin aja. Yang zikir punya Allah, ya Allah yang suruh kan gitu. Wadkur rabbaka fi nafsik tadarruan khifatan wa nudan jari minal qawli bil khutwal asar wa la takum minal ghafilin. Jangan sampai lalai.
sedetak jantung, sehembus nafas, enggak boleh lalai kata Allah. Terus zikir. Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah kata Nabi. Ya, kalau percaya sama Rasul, nah itulah salah satu ajaran beliau. Ya, perbarui imanmu dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Jadi orang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu dengan zikir bilangan yang banyak, itu pelaksanaan ajaran Rasulullah. Jadi kalau orang tak mengamalkan itu, paling benci itu, berarti benci sama Rasulullah. Makanya kata Nabi, alamatu hubbillah hubbi dzikrillah wa alamatu ghadbillah ghadbi dzikrillah. Tanda orang cinta Allah senang zikir. Tanda orang benci sama Allah benci sama zikir. Kalau orang sudah benci sama zikir, tanda benci sama Allah. Kalau sudah benci sama Allah, minta tolong sama siapa? Ini zikir secara khusus, ya. Sama dengan begini, bapak punya sepeda, punya motor, ya, punya mobil sedan. Sepedanya banyak, ada puluhan, motornya banyak, gitu ya. Ya kan? Bapak mau pergi, apa dibawa semua kendaraannya? Kan enggak, cuma satu kan yang dibawa. Nah, bagaimana caranya? Kendaraan yang bapak punya itu kebawa semua. Sekali berangkat kebawa semua. Ya kan? Motornya ke bawah, sepedanya ke bawah, mobil-mobil kecilnya ke bawah. Nah, caranya barang-barang ini naikkan ke atas truk aja yang bapak bawa. Sepeda naik ke truk, mobil naik ke truk, ya, motor naik ke truk. Nah, truk itu saja yang bapak bawa. Nanti sepeda kan bawa semua itu. Ya. Artinya apa? Asal kita nyebut la ilaha illallah, yang lain-lainnya sudah ke bawah serta. Subhanallah, sudah ke bawah di situ lah. Alhamdulillah, sudah bawa di situ lah. Makanya yang dapat jaminan Rasul yang mati masuk surga langsung orang yang mengucap la ilaha illallah. Orang yang mati sedang sholat belum tentu masuk surga. Lagi sedang sholat mati dia. Apa jaminan? Ada jaminan masuk surga? Belum ada jaminan. Orang sedang baca Quran mati dia. Apa ada jaminan masuk surga? Enggak ada. Yang ada jaminan dari Rasul, orang yang meninggal dengan la ilaha illallah. Nah itu yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa kita kok jengkel betul dengan la ilaha illallah? Ya. Masya Allah, dan mohon ampun sama Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dan selain dari makna pokok, ini makna pokok sifat ma'ani tadi, ada beberapa makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, ini waktunya udah habis. Ini surah kita ini Pak, so, saya lihat di halaman apa di aplikasi ini di 534 bukan jam 6. Makanya saya kaget tadi Pak. Lebih kurang Bu ya. Jadi biasanya kan jam 4 saya baru turun dari rumah mau berangkat. Ini jam 4 lewat dikit udah azan. Emangnya jam berapa sih subuh sekarang? Lihat jam 4:14 menit. Jadi sebabnya juga 4:34. Kita belum masuk ini. Maka menyelesaikan makna la ilaha illallah itu bisa setahun. Ini pengantar saja dulu, ini belum masuk ke pelajaran maknanya. Maka agak gampang nyampaikan materi. Terus meneruskan hari ini baliknya, besok razaknya. Ada beberapa macam banyak. Ini diantaranya saja. La khaliq illallah, la razik illallah, la malik illallah.
la wali illallah, la hakim illallah, dan seterusnya sampai selawat. Ada 20 macam, kan? Nah, bagaimana maksud la khaliq ini? Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Nah, kita lihat, menciptakan yang belum ada, meniadakan yang sudah ada. Gitu ya. Nah, yang belum ada diciptakan, yang sudah ada ditiadakan. Nah, itu yang bekerja. Khaliq itu pekerjaannya, afalnya, perbuatannya. Gitu ya. Nah, menciptakan, Allah menciptakannya tanpa contoh, Pak. Kita ini kalau bikin, ada contohnya dulu. Mau bikin meja, Pak tukang, meja yang seperti apa? Ada contohnya dulu. Mau bikin masjid kita, gitu ya. Nah, lihat gambarnya dulu. Ngomong sama tukang, lihat gambarnya. Karena kalau bikin gambarnya mahal, Pak. Iya, malah ada yang puluhan juta bikin gambarnya aja. Ini waktu saya bikin masjid Arafah itu kan saya minta sama arsiteknya itu digambar dengan lengkap. Ada gambar itu dengan lengkap. Batanya berapa, sasinnya berapa, itu sampai kaca-kacanya lengkap itu. Dia bilang, ya katanya ini kan sebenarnya ya kalau di pemerintah ini proyek ini 300 juta. Gitu. Nah, terus saya mau kasih mahal berapa? Saya nggak ada duit ini. Ya udah pakai aja katanya, alhamdulillah. Dikasih gambar itu kan itu ya. Tapi banyak yang sudah saya robah-robah itu ya sedikit. Ya. Kenapa? Karena saya lihat atapnya itu pakai baja ringan, itu kan saya nggak mau bocor aja lah di atas. Pakai baja ringan itu apa namanya bayarnya sekaligus gitu. Kalau nggak sekaligus, mulai masak ada panjang sekian selesai beres. Kalau ngecor kan bisa berangsur sebenarnya. Nah, kayaknya dicor datang pakai baja ringan. Nanti menaranya dia pakai menara satu di tengah-tengah, saya bikin merapat. Maka saya minta kamar 2, saya kombinasikan itu dua. Jadi artinya bikin gambarnya saja mahal. Allah tidak pakai gambar, enggak. Allah ciptakan manusia belum ada contoh, kan? Ya, tapi begitu indah ciptaannya itu tidak ada contoh. Ya, Allah menciptakan alam ini tidak ada contoh. Itu khaliq, la khaliq illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan sesuatu? Nah, kaitannya seperti apa? Ya, la khaliq illallah. Tak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nah, sekarang kita bikin meja. Ya, dari itu kita bikin rumah. Ya, apa kita yang menciptakan itu? Nah, ya. Lahirnya mungkin ya. Tetapi hakikatnya Allah yang menciptakan juga. Kenapa? Yang menggerakkan tukang untuk berbuat Allah. Yang ngasih ilmu sampai tukang bisa berbuat Allah. Yang ngasih sehat supaya tukang bisa kerja Allah. Nah, lahirnya kita manusia yang berbuat, tapi hakikatnya Allah juga yang melakukan itu. Nah, masuk lagi kepada pengertian la khaliq illallah, tak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nah, ini sangat penting untuk kita ya pahami lebih jauh agar kita bisa bertauhid dengan sempurna. La ilaha illallah, la khaliq. Khaliq menciptakan. Ya, la khaliq pencipta. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Hasil dari keyakinan ini memunculkan kesadaran bahwa kita ini makhluk Allah, bukan ada dengan sendirinya. Nah, pemahaman kita bahwa tidak ada yang menciptakan selain Allah termasuklah diri kita ini. Nah, kalau Allah yang menciptakan diri kita ini, kira-kira kita ini milik siapa? Ya milik Allah. Kalau kita sadar kita ini milik Allah, ketika Allah membuat sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan sama kita, menggerutu enggak sama Allah. Kan banyak kadang-kadang kita enggak adil Allah ini. 3 orang kakak beradik, yang adiknya yang nomor 2 umpama ya jadi pejabat. Ya. Yang nomor 3 malah pengusaha yang berhasil.
Nah yang tua petani di kampung, tukang bajak sawah, ya kadang-kadang ada belanja, kadang-kadang enggak. Ya. Menggerutukah yang KKN? Ini Allah tidak adil. Masa yang muda-muda jadi pejabat duitnya banyak, saya yang kakaknya malah jadi petani di kampung. Nuduh Allah tidak adil. Ya. Ini sering mungkin terjadi. Ya, kawan kita baru masuk pegawai Pak, langsung 3A. Kita sudah puluhan tahun masih 2B juga. Ya. Ini nggak adil. Di mana letak nggak adilnya? Nah, sekarang begini, Pak Suryadi umpama pergi ke pasar beli ikan mas 3 biji 1 kilo, isinya 3 biji, ada ikan mas gitu ya. Sampai di rumah, yang satu dia panggang, yang satu dia pepes, yang satu dia goreng. Ya. Kata ikan mas yang dipanggang, ini Pak Suryadi ini nggak adil dia. Masa gua yang berkelima api berenang di lautan api, enak kawan. Berenang di minyak katanya kan, basah-basah juga, saya kering-keringnya kan. Ini kata si yang dipanggang ini nggak adil, kata Pak enggak, justru ini yang adil. Kenapa? Kalau saya mau makan pepes ada, kalau saya mau makan panggang ada, ya kamu yang dipanggang. Kalau mau makan garang ada. Jadi adil itu bukan ikan yang menilai. Ya, Pak Suryadi yang punya ikan itu yang menilai adil panggangnya tidak. Dia kepinginnya begitu. Nanti kalau digoreng semua, mau makan panggang tak ada yang panggang, mau makan pepes nggak ada yang pepes. Ya. Maka Pak Suryadi yang punya ikan itu dia membagi, satu dipanggang, satu dipepes, satu digoreng. Nah itulah keadilan dia, karena dia butuh itu. Nah kita ini ngaku nggak kita ini milik Allah, ya Allah. Nah kalau kita ngaku milik Allah, begitu, nah nerimalah apa yang ditetapkan Allah buat kita. Ada yang dijadikan Allah pejabat, ada yang dijadikan Allah rakyat jelata, ada yang dijadikan Allah kaya, ada yang dijadikan Allah miskin. Itu adilnya Allah, begitu. Ya, jangan kita nuduh Allah itu nggak adil, gitu. Masa kakak jadi petani di kampung, kakak adik jadi pejabat, justru itu yang adil. Kenapa? Ya mungkin di kampung itu yang dituakan itu, yang nunggu kampung yang tua itulah. Yang mewarisi adat-adat itu ya tua itulah. Belum ada cerita yang ketiga mewarisi itu. Allah itu maha adil. Nanti kalau dia jadi pejabat pula, nanti pindah-pindah dia nanti. Tidak ada yang nunggu kampung pula nanti. Masya Allah, makanya setiap sesuatu ada hikmahnya. Cuma kita yang kan tembus Pak. Ya pikirin itu yang tembus ya. Maka ya kita redolah apa yang ditetapkan Allah buat kita. Yang ditetapkan Allah jadi pedagang, relalah jadi pedagang. Nggak usah nyalon-nyalon boleh jadi pejabat. Ini enggak. Ya. Itu hak kawan yang jadi pejabat. Kita ini ditetapkan jadi pedagang begitu. Yang jadi guru ikhlaslah mengajar, gitu ya. Jangan pula jadi pengusaha pula nanti. Nanti nggak jadi ngajarnya nanti. Gitu ya. Nah, ini nggak ikhlas menerima ketetapan Allah tadi. Nah, inilah perlunya kita paham la khaliq illallah. Tak ada yang menciptakan dari Allah itulah. Nah, mudah-mudahan bulan depan kita lanjut. Terima kasih. Ya, silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan masih ada beberapa menit lagi. Silakan untuk bertanya Pak, yang disampaikan materinya juga boleh. Yang di luar silakan Pak. Saya kalau bertanya Pak. Apa udah paham Pak? Sudah habis waktu kan? Ya. Kayaknya beliau sudah paham. Silakan biar ditutup aja ya. Baik Bapak Ibu, ya.
Insya Allah masih banyak yang perlu kita bahas, tapi karena dibatasi oleh waktu, kita akhiri saja dengan doa dan kafarat masjid. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.